Nah, kita balik lagi nih di list versi MBTI. Sebelumnya kita udah bikin rekomendasi buat tipe kepribadian ISTJ. Kali ini tipe kepribadian INFJ dapat gilirannya. INFJ sendiri adalah tipe kepribadian yang paling langka karena hanya 3% yang memiliki kepribadian seperti ini. Berasal dari kata introvert, intuitif, feeling, dan judging. Mereka biasanya memiliki kepribadian yang lembut, perhatian, idealis, intuitif, sulit ditebak, dan suka menolong. Berikut ini 5 rekomendasi film untuk kepribadian INFJ. This is Amelie. With the discovery of a simple, she begins a quest. Film pertama, Emily. List kali ini bakal kita mulai dari film yang INFJ banget nih. Film asal Prancis yang berjudul asli Le Fabuleux Destin de Emily Poulain ini dari tokoh utamanya aja udah berkepribadian INFJ. Di film ini kalian bakal disuguhin gimana karakter INFJ melihat, merasakan, dan memproses informasi yang diterimanya dari dunia dan lingkungan sekitarnya melalui Emily, tokoh utama dalam film. Dan bagi kalian yang berkepribadian INFJ, kalian juga bakal ngerasain jadi Emily. Karena pas nonton film ini, kalian bakal dibikin tertawa dengan kemiripanmu dengan dia. Rilis pada tahun 2001, film ini sendiri menceritakan tentang Emily, seorang gadis yang ngalamin tekanan oleh ayahnya yang aneh dan ngediagnosi Emily cacat jantung. Atas hal tersebut, Emily hampir nggak ada kontak kehidupan nyata dengan orang lain. Dia akhirnya tumbuh menjadi anak yang introvert dan punya imajinasi yang sangat tinggi. Lalu setelah dewasa, dia pergi ke Paris sebagai pelayan. Setelah nemuin harta yang hilang milik mantan penghuni apartemennya, dia memutuskan untuk mencari dan berusaha mengembalikan kenangan masa kecil orang tersebut. Keberhasilannya bikin orang bahagia, membuat Emily bertekad mengabdikan hidupnya untuk membantu dan membahagiakan orang-orang di sekitarnya. Tapi Emily malah kesulitan dalam memberikan kebahagiaan bagi dirinya sendiri. Beginning, she gave me things, perfect balance, perfect balance. Get inside of me. I can feel her. I can see me. Film selanjutnya, Suspiria. Film Suspiria yang disutradarai oleh Luca Guadagnino ini sebenarnya adalah remake dari film berjudul yang sama yang dirilis pada tahun 1977. Berbeda dengan versi sebelumnya yang lebih ngedepanin unsur slasher, pada remake kali ini Luca Guadagnino ini mengemas Suspiria lebih ke arah drama yang kental dengan unsur supranatural, serta tempo dari filmnya yang lebih lambat biar bisa ngebangunin nuansa nyereminya yang lebih tertata. Film yang berdurasi 153 menit ini dibintangi oleh Tilda Swinton, Dakota Johnson, Chloe Grace Moretz, Jessica Harper, Mia Goth, dan Doris Hick. Film ini mengisahkan tentang Susie Bennion, seorang penari muda yang baru saja pindah ke Jerman untuk belajar di Akademi Dansa Trance. Di tempat ini banyak sekali kejadian aneh yang misterius yang ngelibatin para pengurus akademi tersebut. Di sisi lain ada seorang psikolog tua bernama Joseph Kemplerer yang lagi nyelidikin misteri hilangnya salah seorang pasiennya yang juga adalah salah satu anggota Akademi Trance. Kedua cerita ini bakal saling nyambung serta membuka masa lalu dan perilaku para karakternya. Make it Centauri time. 時間がないんだよ。ね、パッションがカメラ。 Is that everything? I mean, it seemed like he said more than that. Film selanjutnya, Lost in Translation. Rekomendasi film yang ketiga datang dari genre romantik komedi yang berjudul Lost in Translation. Rilis pada tahun 2003 dan disutradarai oleh Sofia Coppola. Film ini dapat 4 nominasi di ajang Oscar dengan memenangkan 1 di antaranya. Nominasinya di antaranya adalah Best Picture, Best Director, Best Actor, dan Best Original Screenplay. Lost in Translation aslinya adalah sebuah cerpen yang dikembangkan oleh Sofia Coppola selama kurang lebih 6 bulan. Nggak cuma dapat sambutan positif dari kualitas tapi juga keuntungan yang didapat lumayan gede banget. Anggaran filmnya cuma 4 juta US dollar doang, tapi mereka untung sekitar 119 juta US dollar.
Film ini sendiri dibintangi oleh Bill Murray, Scarlett Johansson, Giovanni Ribisi, Anna Faris, dan Fumihiro Hayashi. Lost in Translation menceritakan tentang dua tokoh utama, yaitu Bob Harris, seorang aktor film paruh baya yang sedang jenuh dengan perkawinannya udah berusia 25 tahun, dan Charlotte, seorang wanita yang lagi ditinggal suaminya yang seorang fotografer. Persamaan mereka adalah mereka sedang kesepian di Jepang. Mereka berdua bertemu di sebuah bar di hotel, dan sejak saat itu mereka jadi akrab, bahkan membentuk ikatan yang lebih bermakna lagi. And in the country. I'm in. Little late, Coop. And we had a flat. Our entire farm. Murphy's Law. And a trained pilot. And an engineer. Film selanjutnya Interstellar. Siapa sih yang nggak tahu film epic yang satu ini? Ya, udah terkenal banget dan banyak masukin filmnya menjadi salah satu all the time favorit. Datang juga dari sutradara ternama dan punya militan yang kuat, yaitu Christopher Nolan. Film yang amat memukau dari segi visual ini punya lapisan makna, yaitu abstrak, konsep yang kompleks yang bikin filmnya bakal disukain sama tipe kepribadian INFJ pastinya. Film ini dibintangi sejumlah aktor ternama seperti Matthew McConaughey, Jessica Chastain, Anne Hathaway, Mackenzie Foy, Timothy Chalamet, Matt Damon, Michael Caine, John Lithgow, Casey Affleck, dan Wes Bentley. Interstellar dapat 5 nominasi dan menangin 1 penghargaan Oscar di kategori Best Visual Effect. Interstellar berlatar pada tahun 2046, ketika bumi udah dilanda cuaca ekstrim yang mengancam kehidupan umat manusia. Oleh karena itu dikirimlah sekelompok tim ilmuwan keluar angkasa untuk menjawab panggilan dari kemungkinan nemuin planet yang bisa menjadi tempat hidup manusia berikutnya. Mereka menembus wormhole, beradu dengan relativitas waktu saat harus nentuin dengan sigap setiap langkah sebelum umat manusia di bumi musnah karena badai debu dan kelangkaan pangan. We must confront the reality of travel. And he's running from the devil. And that you were forced to take care I of. was there. You deserve to die alone for what you. Film terakhir Magnolia. Magnolia menjadi film terakhir yang kami rekomendasiin nih. Karya sutradara Paul Thomas Anderson ini seakan-akan nyampein pertanyaan gimana kalau manusia nggak lagi terhubung dengan kata dan tatap muka, tapi dengan melankolia. Film ini juga punya sederet aktor di dalamnya seperti Tom Cruise, Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman, John Reilly, Jason Robert, William H. Macy, Philip Baker Hall, Alfred Molina, dan Louis Guzman. Walaupun durasinya yang panjang banget sekitar 188 menit, tapi film ini mampu ngerebut perhatian penontonnya. Penuturan yang rapi dan baik dan cerita yang indah dan sederhana. Film Magnolia ini nyeritain beberapa orang yang mencoba menyelesaikan masalahnya masing-masing. Di antaranya seorang polisi, seorang motivator cara ngedapetin cewek, seorang perawat, orang tua yang sekarat dan istri mudanya. Cewek sedih yang duduk di bar, anak kecil yang kelihatan sibuk banget dan ambisi, dan seorang pemuda yang habis pasang kawat gigi dan mantan pemenang kuis adu pintar. Serangkaian karakter ini nantinya secara tidak sadar saling terhubung. Stories of coincidence, strange things told. Itu tadi sejumlah rekomendasi film buat kalian dengan tipe kepribadian INFJ. Next, enaknya bakal bikin list versi MBTI yang mana lagi nih?